salam tukang Indonesia. Sobat tukang, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya luar biasa dan masih tetap semangat di tengah pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, ukuran keramik atau granit saat ini sudah tambah besar atau lebar. Tentu saja cara pemasangannya pun akan membutuhkan teknik atau metode tersendiri. Pasang keramik di lantai yang horizontal akan jauh lebih mudah dan lebih aman dibandingkan dengan yang di dinding atau vertikal. Kenapa? Karena pertimbangan utamanya adalah masalah keselamatan. Jangan sampai kita pasang granit di dinding, beberapa saat kemudian terlepas dan jatuh. Keramiknya akan pecah, harganya juga tidak murah. Lebih fatal lagi jika jatuhnya menimpa seseorang. Kali ini saya ada di salah satu kantor sekaligus gudang AM yang ada di Makassar. Kesempatan ini kita akan coba pasang granit ukuran besar di dinding. Kita disupport oleh Valentino Glass, salah satu granit berkualitas yang sudah dipasarkan di Indonesia. Dan yang ada di sebelah saya ini adalah Valentino Glass White Sunday ukuran 60 x 120. Kita akan coba pasang ini di dinding menggunakan produk AM. Untuk teknis pemasangannya, kita akan dibantu oleh rekan kita yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun bekerja dan berpengalaman di bidang pemasangan keramik, karena beliau adalah technical support dari AM. Ada di sebelah saya dengan Bapak Irfan. Pak Irfan, kita akan gunakan produk apa nanti? Oke, berarti kita akan gunakan AM40 untuk pemasangan granit di dinding dengan granitnya Valentino Glass. Oke, kita akan segera sama-sama saksikan bagaimana cara pemasangan granit di dinding dengan metode angkur. Selanjutnya, silakan Pak Irfan. Sobat tukang, yang pertama tentu saja kita siapkan dulu granit yang akan kita pasang. Jangan lupa alatnya, gurinda, pilih matanya yang masih bagus ya. Metode angkur ini ada dua jenis sobat tukang, ada yang murah, ada yang mahal. Kita mulai dari yang murah dulu. Kenapa murah? Karena hanya pakai kawat bendera. Yang pertama, kita coba potong sedikit pada bagian penampang belakang dari granit. Kita akan coba buat lubang dari penampang belakang tembus ke penampang atas. Ini dipotong jangan terlalu dalam, nanti tembus sampai ke depan. Granitnya lubang jelek. Cukup setengahnya saja. Kemudian kita coba potong dari sisi yang sebelah atas. Hati-hati, karena ini bisa sedikit beresiko. Nah, kita potong dari penampang sisi atas sehingga bertemu dengan lubang dari sisi belakang. Setelah jadi, kita coba lihat ini hasilnya, sudah ada lubang. Kita akan berusaha buat ini di dua tempat, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan ini akan jadi pengait untuk menahan sehingga saat nanti granit direkatkan, dia tidak terjatuh karena tertahan oleh kawat bendera yang dipasangkan di dinding. Ini sobat tukang, kita lihat. Kalau sudah lubang berarti kita bisa pasang kawat bendera di sini. Dari sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan. Hati-hati Pak Irfan, tangannya bisa tertusuk kawat nanti berdarah. Kita lihat sudah terpasang, berarti granit sudah siap untuk kita pasang ke dinding. Selanjutnya, metode yang kedua sobat tukang, kita akan pakai plat besi yang diberi lubang, dan ini sedikit berbeda. Ini lebih mahal karena kita memerlukan lem khusus yang cukup kuat untuk merekatkan besi ke sisi belakang dari granit.
Ini contohnya sudah coba direkatkan dengan lem yang cukup kuat, dan nanti pemasangannya ke dinding juga akan menggunakan metode yang berbeda. Kita akan gunakan visor, atau kalau mau lebih kuat lagi, lebih besar, kita pakai dinabor seperti ini. Awas jangan sampai terbalik. Setelah dipasang, tentu saja tidak akan terlihat. Granit sudah siap sobat tukang. Saatnya kita buat perekat keramiknya atau perekat granitnya. Kita pakai AM40. Takarannya adalah 1:3. 1 bagian air, 3 bagian semen instannya. Pertama kita masukkan airnya dulu, kemudian kita masukkan semennya secara bertahap. Yang pertama kita masukkan, awas Pak Irfan, debunya cukup banyak, pelan-pelan. Kita masukkan ember kedua. Nah, lebih tenang. Kita coba aduk dulu sobat tukang supaya tercampur dengan merata. Bisa tercampur dengan baik antara semen instan dengan airnya. Setelah nanti tercampur, kita masukkan ember ketiga, sehingga akan membuat satu adonan yang porsinya sudah pas sekali untuk bisa merekatkan granit ke dinding. Masukkan ember ketiga, berarti sudah lengkap perbandingannya 1:3. Setelah kita aduk beberapa saat, hasilnya akan jadi adonan seperti ini sobat tukang. Jangan terlalu ketat, juga jangan terlalu encer. Kemudian tahap selanjutnya kita bersihkan dulu dinding yang akan kita aplikasikan. Dinding ini kalau bangunan baru cukup bersihkan debunya, tetapi jika bangunan itu sudah ada catnya, sebaiknya dihilangkan catnya. Kalau susah dihilangkan, cukup dilukai permukaannya sehingga ada bagian yang pori-porinya terbuka dan kekuatannya bisa menempel betul-betul pada dinding, bukan pada permukaan cat. Pak Irfan memastikan debunya dihilangkan. Setelah bersih, kita akan coba ukur terlebih dahulu. Kita coba pasang dulu supaya kita tahu ukurannya. Ukuran kita akan pasang visornya di titik sebelah mana, diberi tanda oleh Pak Irfan. Kemudian kita bor temboknya supaya kita bisa pasangkan untuk dinabel atau visornya. Ini Pak Irfan pasang visornya. Oke, cakep. Setelah adonan AM40 kita diamkan beberapa saat supaya senyawa kimianya sempurna tercampur, kita akan aplikasikan di sisi belakang dari granit. Kenapa sisi belakang dari granit? Supaya memastikan seluruh bagian permukaan belakang granit terkena atau tertutupi dengan perekat granit. Pak Irfan gunakan trowel di sini supaya bisa mengukur penggunaan bahannya, ketebalannya akan standar. Nah, Pak Irfan tetap ratakan, dan kita harus pastikan seluruh permukaan belakang dari granit tertutup dengan semen perekat AM40 sehingga kekuatannya juga akan bisa optimal menempel di dinding. Sudah rata Pak Irfan? Oke sobat tukang, kita lihat setelah rata tertutupin dengan AM40, kita akan pasang ke dinding. Ingat sobat tukang, jangan sampai terbalik. Sisi angkurnya ada di sebelah atas sesuai dengan yang kita ukur tadi. Pastikan lubangnya tepat di posisi pemasangan visor atau dinabor. Nah, Pak Irfan geser-geser sedikit sebelum direkatkan. Perlu diingat lagi sobat tukang, penggunaan perekat instan jangan dibasahin atau direndam granitnya. Ini juga Pak Irfan sudah rekatkan, harus dipukul dengan palu karet, jangan palu besi, ntar pecah sobat tukang.
pastikan terpasang dengan rapi ke dinding. Pukul-pukul dengan palu karet sehingga betul-betul permukaannya rata, dan pastikan betul-betul sudah merekat ke dinding. Setelah itu baru kita kaitkan skrupnya ke fixer atau dinabol tadi, sehingga hasil akhirnya kita bisa lihat seperti ini. Sobat Tukang, yang perlu diperhatikan lagi adalah buat skrup masuk ke dalam dinding sehingga rata dengan permukaan dinding. Kenapa? Karena Pak Irfan akan tunjukkan saat kita akan pasang granit selanjutnya, ini akan tertutupi dengan granit yang selanjutnya supaya tidak mengganggu ketebalan dari granit sehingga hasilnya akan rata. Pak Irfan akan coba pasang metode angkut dengan menggunakan kawat. Kita sudah pasang dengan menggunakan AM40. Tinggal bagaimana cara pakai angkurnya. Pak Irfan kembali akan pukul dengan palu karet sehingga akan mendapatkan permukaan yang rata dan memastikan granit sudah menempel di dinding. Setelah kita pastikan sudah rata, sudah menempel, nutnya juga sudah terukur dengan baik, kaitkan kawat bendera tadi di skrup yang kita sudah pasang di dinding. Tentu saja tetap menggunakan fixer. Kemudian gunakan upeng untuk membuat skrup betul-betul masuk ke dalam dinding dan rata atau sejajar dengan permukaan dinding. Pak Irfan pasang satu lagi, kemudian di open lagi, masuk ke dalam dinding, dan kita lihat hasilnya. Pak Irfan memastikan bahwa skrup sudah rata dengan permukaan dinding, sehingga nanti kalau kita pasang granit selanjutnya tidak akan mengganggu atau menonjol, sehingga didapat hasil permukaan granit yang bisa rata. Sobat Tukang, kita sudah sampai di bagian akhir. Setelah granit terpasang, tentu saja akan memunculkan celah di antara granit yang biasa kita sebut dengan mat. Kita akan finishing supaya hasilnya halus. Kita akan gunakan mat spesial dengan bahan dasar epoksi supaya hasilnya lebih oke lagi. Kalau kita pakai bahan yang standar, semen bisa, tapi hasilnya tidak akan sesempurna jika kita pakai nut yang lebih berkualitas. Cuma perlu diingat, kita gunakan nut epoksi, resikonya juga ada, karena jika sudah sampai mengering akan susah dihilangkan. Hasilnya akan lebih tahan lama, tetapi jika kita tidak rapi, hasilnya bisa berantakan dan tidak bisa dihilangkan setelah kering. Jadi harus betul-betul seperti seniman. Kita harus pasang satu persatu dan segera dibersihkan. Nut epoksi adalah nut yang tahan bahan kimia, tahan jamur, lumut, jadi betul-betul terjamin dan bisa tahan lama. Cocok sekali jika kita gunakan untuk area basah atau dapur. Sobat Tukang, untuk mendapatkan hasil nut yang benar-benar rata dengan permukaan granit tidaklah mudah. Harus dilakukan 2 kali aplikasi, tidak bisa 1 kali. Dan untuk menghemat biaya, bisa juga di aplikasi pertama menggunakan nut bahan dasar semen, baru terakhir di finishing dengan menggunakan nut epoksi. Kita bisa lihat di sini, Pak Irfan sudah mengisi nut dengan nut epoksi. Dan jangan lupa, setelah kita aplikasikan harus segera dibersihkan dengan lap yang sudah dibasahi dengan air. Granit sudah terpasang, nutnya juga sudah terisi. Kita lihat bisa tampilan di sini.
Itu tadi edisi 1 dari resep bangunan. Cara pasang granit menggunakan metode angkur. By Chef Bro Mandor. Terus ikuti channel ini dan ikuti terus resep bangunan edisi-edisi selanjutnya. Tetap semangat, tetap berjuang. Tukang Indonesia hebat, terpercaya.